Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji pembahasan tafsir Jalalain di tempat yang baru, ya, tempat kajian perdana kita di rumah Quran, rumah tahfiz, ya. Jadi insya Allah mungkin taklim kita di sini yaitu setiap hari Selasa, malam Rabu, malam Sabtu, sama malam Ahad, ya. Adapun malam Senin tetap kajian masih di Muntai, dan kajian yang malam Kamis juga kita masih di masih di At-Taqwa, ya. Kenapa masih dipertahankan? Ya, ada pertimbangan, Bapak, ya. Pertama, pertimbangan dakwah, ya, karena kalau kita cuma di tempat, ya gini terus. Tapi dengan kita khuruj ke sini dan ke situ, insya Allah akan ada ini, ya, akan ada inilah apa istilahnya, penyegaran gitu. Kitanya pun anggap refreshing lah istilahnya, kan, sekali-kali ke sana gitu kan. Itu diantaranya, ya. Dan dalam rangka menyentuh juga, pertama memakmurkan masjid, ya, di tempat lain. Terus kedua, itu dalam rangka dakwah, karena dengan kita nyampe sana itu ada, insya Allah ada unsur dakwah. Minimal orang jadi lihat, oh di masjid ini jadi ramai, orang akhirnya tertarik untuk hadir. Ya, pertama dengar dulu, ya, satu ayat dua ayat nggak masalah, ya. Kita jangan mengharapkan orang langsung menerima 100%, nggak. Orang itu butuh waktu, Bapak, ya. Jadi tidak bisa kita mengharapkan orang sekali dengar langsung begitu, nggak. Umar bin Khattab saja bisa dapat hidayah tidak langsung sekali jadi, istilahnya begitu. Ada tahapan, ada waktunya, yang disebutkan dalam Rahiqul Maktum, kitab Sirah Nabawi yang disusun oleh Syekh Safiyur Rahman. Jadi Umar bin Khattab mulai mengenal Islam yaitu ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah, dan ketika itu Nabi membaca surat Al-Haqqah. Nah, Umar bin Khattab dengar itu langsung ada perasaan tersentuh mendengar ayat Al-Quran, tapi tidak langsung nerima. Karena apa? Kesombongan jahiliyahnya masih ada, fanatisme terhadap leluhurnya masih ada, dia tolak itu. Nah, ini yang pertama kali sentuhan dakwah menyentuh Umar. Lalu yang berikutnya, ini yang mungkin sering kita dengar, yaitu kisah ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi. Dia sudah berjalan ke rumah Al-Arqam, karena tahu Nabi ketika itu berkumpul bersama para sahabatnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, sahabat Nabi. Itu bisa dibilang base camp pertama dakwah Nabi di kota Mekah. Nah, Umar bin Khattab berjalan menuju rumah Al-Arqam untuk membunuh Nabi. Tapi di tengah perjalanan, dia diberitahu oleh seseorang, ditanya, mau kemana engkau, wahai Umar? Jawaban Umar, aku ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata orang ini? Kata orang ini, wahai Umar, gak usah kamu ngurus Muhammad, urus saja adikmu, adik perempuanmu, yaitu Fatimah. Maka Umar kaget, ada apa dengan adik perempuan saya? Maka orang itu menjawab, adik perempuanmu sudah ngikuti Muhammad. Jadi kamu membunuh Muhammad, ternyata adik kamu sendiri ngikuti Muhammad. Akhirnya Umar langsung berbalik arah. Yang tadinya dia menuju rumah Al-Arqam langsung berbalik ke rumah adiknya Fatimah. Untuk apa? Nah, untuk ini yang memberi pelajaran kepada adiknya. Nah, disitulah Umar baru benar-benar tersentuh oleh hidayah. Artinya Bapak, untuk proses seorang mendapatkan hidayah itu nggak bisa langsung, itu butuh waktu kadang. Ya, sama seperti kita dulu pun begitu, kan. Jadi kadang kita dengar sekali, belum, dua kali, tiga kali, nah itu. Nah, kita berharap dengan kita dakwah di luar itu, maksudnya tetap taklim di luar, tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang tersentuh oleh dakwah. Karena kita ingin, kita kasihan menyaksikan orang di luar
Ada yang belum ngerti tauhid, belum ngerti tentang sunnah, belum ngerti tata cara sholat yang benar. Ini menyedihkan sebenarnya. Apalagi ketika mereka berpuluh-puluh tahun dalam keadaan begitu. Bayangkan, kalau kita bayangkan mereka misalkan dalam keadaan seperti itu lalu meninggal, gimana coba? Kan kasihan kan? Makanya perlu ada dari diri kita keinginan supaya mereka itu tersentuh dakwah. Caranya bagaimana? Ya dengan itu. Mau tidak mau kita harus khuruj ke sana ya. Khuruj ya, itu khuruj fisabilillah itu. Ya udah Bapak, berarti kita lanjut ya. Kajian kita membahas tafsir Jalalain. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang ke 24. Oh iya ya. Ya dari 21 dulu kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Ingatlah saudara 'Ad tatkala dia memperingatkan kaumnya di Ahqaf. Ahqaf artinya tempat tinggal kaum 'Ad ya. Dan saudara 'Ad di sini siapa maksudnya? Hud. Ingatlah ketika saudara 'Ad yaitu Hud, Nabi Hud mengingatkan kaumnya, mengingatkan kaum 'Ad di Ahqaf. Ahqaf di sini wadin bil Yaman bihi manaziluhum, yaitu lembah di Yaman yang merupakan tempat tinggal mereka. Jadi kaum ini, kaum 'Ad tinggalnya di lembah di Yaman yang namanya apa? Ahqaf ya. Ingatlah saudara 'Ad yaitu Hud tatkala memperingatkan kaumnya di Ahqaf. Wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi, dan telah berlalu sebelumnya dan setelahnya pemberi peringatan. Telah berlalu sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya dan setelahnya. Sebelum siapa? Sebelum Hud dan setelah Hud. Pemberi peringatan. Maksudnya para rasul ya. Jadi telah berlalu para rasul sebelum Hud dan setelah Hud. Allah ta'budu illallah. Mereka menyerukan jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut terhadap kalian siksa di hari yang besar. Nah, di sini Hud dan orang sebelum Hud dan setelah Hud semuanya menyerukan beribadahlah kepada Allah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini namanya apa? Tauhid. Nah, inilah inti dakwah para rasul. Semuanya menyerukan tauhid. Ya, maka kalau kita mengaku pengikut rasul, kita juga mendakwakan tauhid ya. Qalu, nah setelah di Hud mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, qalu, maka mereka pun kaum 'Ad pun berkata, ajitana lita'fikana an alihatina, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sembahan-sembahan kami? Apakah engkau, wahai Hud, datang kepada kami membawa ajaranmu kepada kami supaya kami berpaling dari sembahan-sembahan kami, dari berhala-berhala kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah apa yang kau janjikan kepada kami. Datangkanlah apa yang engkau ancamkan kepada kami. Apa yang diancamkan? Azab Allah ya, minal azab ala ibadatiha, yaitu azab gara-gara beribadah kepada berhala. Datangkanlah ancaman siksa yang engkau ancamkan kepada kami kalau memang engkau benar ya, fi annahu ya'tina, kalau memang engkau benar, engkau termasuk orang yang benar, bahwasanya siksa tersebut akan datang. Jadi di sini kaum 'Ad menolak dakwah Nabi Hud dengan alasan Nabi Hud ini datang untuk memalingkan kita dari sembahan-sembahan kita. Artinya apa? Kamu sepertinya hasad, Hud. Hasad terhadap sembahan-sembahan kami. Lalu kamu ingin datang supaya kami tidak beribadah kepada sembahan-sembahan kami. Nah, ini udah dianggap kebodohan. Lebih bodoh lagi, setelah mereka menolak, menganggap Nabi Hud hasad kepada mereka, mereka berkata, datangkanlah siksa. Ini kebodohan 2 kali lipat ya. Orang minta datangkan siksa, ini kan benar-benar kebodohan. Karena kalau siksanya datang gimana? Habis ya.
Nah, ini kaum Ad ya. Lalu setelah itu apa reaksi Nabi Hud? Nabi Hud tadi menyatakan kaum Ad menyatakan, kamu wahai Hud datang kepada kami supaya kami berpaling dari sembahan-sembahan kami. Datangkanlah siksa yang kau ancamkan kepada kami kalau memang kau benar. Maka apa reaksi Nabi Hud? Nabi Hud berkata, qala innamal ilmu indallah. Nabi Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang itu, pengetahuan tentang apa? Tentang siksa, kapan datangnya, kapan turunnya, itu hanya Allah yang tahu. Ya Bapak ya. Artinya apa? Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Bismillah. Ya. Jadi Nabi Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang kapan turunnya siksa, kapan turunnya azab, kapan turunnya bencana, itu hanya Allah yang tahu. Wa uballighukum ma ursiltu bihi ilaikum, dan aku hanya menyampaikan wahyu yang disampaikan kepadaku untuk kalian. Jadi Nabi Hud tidak tahu perkara gaib. Terus apa tugas beliau? Tugas beliau cuma menyampaikan kepada kalian wahyu yang disampaikan kepada aku. Nah, ini tugas para rasul. Maka begitu pula tugas apa? Para pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul, Bapak? Hah? Ya, para ulama. Karena disebutkan dalam hadis, al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul ya. Jadi Nabi Hud menyatakan, dan aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang diwahyukan kepadaku. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tapi aku melihat kalian kaum yang bodoh. Karena apa? Bisti'jalikumul adzab. Kalian ini bodoh gara-gara kalian minta disegerakan turunnya azab. Maka Bapak, kalau ada orang yang minta turunkan siksa kepada saya, kalau memang tauhid apa yang kamu sampaikan itu benar, oh, ini berarti orang bodoh ini, ya kan? Karena apa? Kalau udah turun siksa, gimana rasanya? Nggak bisa lepas dari ini Bapak ya. Kalau makhluk mengancam bisa jadi terwujud atau tidak kan? Ya tidak. Kalaupun diwujudkan belum tentu menyakitkan kan? Tapi kalau Allah, nggak bisa ya. Lalu itu reaksi dari Nabi Hud. Nabi Hud menyatakan pengetahuan tentang turunnya siksa hanya Allah yang tahu. Tugasku hanya apa? Menyampaikan wahyu kepada kalian, dan aku melihat kalian ini orang-orang bodoh. Gara-gara apa? Minta disegerakan siksa azab ya. Falamma, nah ini jawaban Nabi Hud. Maka apa reaksi kaumnya? Allah katakan, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Tatkala mereka melihat siksa itu berupa awan yang menghadap ke lembah-lembah mereka, mereka pun berkata, ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tidak, bahkan itu apa yang selama ini kalian minta disegerakan, yaitu angin yang mengandung siksa yang pedih. Bapak, jadi kita bahas, jadi kala mereka melihat siksa tersebut berupa awan, mereka ini siapa? Kaum Ad ya, kaumnya Nabi Hud. Tatkala kaum Ad menyaksikan siksa itu berupa awan, sahaban arada fi ufuk, yaitu awan yang membentang di ufuk. Ufuk kan ini atas langit kan. Jadi ketika itu mereka menyaksikan awan berdatangan, iya, ke arah lembah mereka, makin gelap makin gelap. Nah, ketika itulah mereka berkata, hadza 'aridum mumtiruna. Ini awan yang sebentar lagi akan menurunkan hujan kepada kita. Mereka mengira akan turun hujan ya. Lalu Allah katakan, bal huwa masta'jaltum bih. Tidak. Justru itu adalah siksa yang selama ini kalian minta untuk disegerakan ya. Apa siksanya? Rihun fiha adzabun alim, yaitu angin yang mengandung siksa yang pedih. Jadi ketika itu mereka ngira, oh ini bakal turun hujan. Ternyata hujan yang nggak turun. Yang ada malah apa? Angin yang membasmi mereka,
meluluh lantakan bangunan mereka, meluluh lantakan mereka semua, membinasakan mereka. Jelas Bapak ya? Jadi mereka mengira itu ini hujan, ternyata siksa. Makanya Bapak, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, kalau menyaksikan awan jadi mendung-mendung, beliau bukannya gembira, beliau khawatir, tampak kecemasan di muka beliau. Kenapa? Karena teringat ini, teringat kaum Ad. Kaum Ad ketika menyaksikan mendung-mendung, mereka mengira oh turun hujan, yang ada malah siksa. Makanya Nabi kita juga gitu. Ketika beliau menyaksikan awan mendung, beliau cemas. Para sahabat menyaksikan kecemasan ada pada wajah beliau. Nah, setelah ternyata turun hujan, barulah tampak kegembiraan di muka beliau. Nah, ini Bapak, maka ini juga pelajaran bagi kita ya. Kita juga harus waspada. Kita nggak tahu, misalkan sekarang kan kemarau nih, lalu terlihat mendung, jangan tenang dulu. Kita nggak tahu di balik itu ternyata azab. Naudzubillah min dzalik. Sama seperti gerhana bulan, ya kan? Di balik gerhana itu tersebut bisa mengandung. Makanya ketika gerhana bulan, gerhana matahari, apa sikap Nabi? Apakah seperti orang zaman sekarang, oh selfie nih, atau rame-rame kita kumpul sini yuk, mas pakai, iya kan? Diumumkan. Padahal itu bisa jadi apa? Azab, ya. Dalam hadis sebutkan bahwa itu apa, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah dua tanda dari tanda kekuasaan Allah yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hambanya. Jadi adanya gerhana bulan dan matahari untuk menakut-nakuti kita, bukan malah kita makin waduh bagus nih, ayo lihat, diumumkan nanti jam segini ada gerhana bulan, yuk kita keluar, ayo rame-rame orang lihat. Gak ngira nanti kalau pas udah ditunggu-tunggu ternyata yang muncul siksa, gimana coba? Maka Bapak, makanya kata para ulama, kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ada gerhana itu nggak perlu di istilahnya umumkan, biar artinya oh udah gelap baru langsung sholat. Karena kalau sebelumnya diumumkan, orang anggapnya apa? Fenomena alam biasa. Malah akhirnya orang bukannya sholat malah itu apa ya. Nah itu, jadi kita kembali lagi, kaum Ad ketika menyaksikan awan bergumpal terus berkumpul gelap, mereka mengira ini turun hujan, ternyata malah siksa yang datang kepada mereka. Siksa tersebut yaitu kata Allah, angin yang mengandung siksa yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga akhirnya mereka tidak lagi terlihat kecuali bekas tempat tinggal mereka. Kadzalika najzil qaumaz zalimin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa. Nah, jadi Bapak, tadi kan disebutkan bahwa ketika mereka mengira itu hujan, awan ini hujan, Allah katakan itu apa? Siksa, yaitu angin yang mengandung apa? Siksa yang pedih. Angin tersebut seperti apa? Allah katakan tudammiru kulla syai'. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Kulla syai'in marrat alaih, menghancurkan segala sesuatu yang ia lewati. Bi amri rabbiha, yaitu dengan perintah Tuhannya. Perintah siapa berarti? Allah, Tuhannya angin ya. Bi iradatihi, ay kulla syai'in arada halakahu biha fa ahlakat rijalahum wa nisa'ahum wa sigharahum wa amwalahum bi an tarat bidzalika bainas samai wal ard wa mazaqqathu wa baqiya hudun wa man amana ma'ahu. Ya, jadi angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yaitu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu itu yang Allah inginkan dibinasakan, maka Allah binasakan. Kalau Allah ingin binasakan ini, Allah binasakan. Akhirnya apa? Fa'ahlakat rijalahum, angin tersebut membinasakan laki-laki mereka. Wanisa'ahum, dan begitu juga wanita-wanita mereka. Wasigharahum, begitu juga anak kecil mereka. Ya. Wa amwalahum, dan juga harta mereka. Hewan ternak apa luluh lantak. Bi antarat bidzalika bainas samai wal ard. Dengan cara apa angin tersebut membinasakan mereka? Angin tersebut membawa mereka
diapungkan antara langit dengan bumi, lalu dicabik-cabik gitu loh. Mazzaqathu wa baqiya Hudun wa man amana ma'ahu, sehingga akhirnya yang tersisa cuma Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud, cuman sedikit saja, yang lainnya apa? Binasa. Nah ini dahsyat Bapak ya, karena anginnya itu terus berhembus selama sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma, disebutkan dalam surat Haqqah, yaitu 7 malam 8 hari. Terus angin itu terasa dingin dan merusak. Bayangkan gimana rasanya. Kita kalau lihat tornado aja mengerikan kan? Angin topan aja, ngeri sekali kan? Saya sekitar situ, saya itu angin tornado itu. Iya, bisa jadi. Di situ sama jual Iya. malam. Dan anginnya itu terus-menerus merusak terus dingin. Rasanya gimana tuh? Kebayang ya. 7 malam 8 hari Bapak. Iya. 1 hari aja 1 jam aja kita menyaksikan udah. Ya. Makanya habis segala sesuatu, nggak ada lagi lah. Hewan nggak ada, manusia nggak ada, semuanya habis kecuali bekas-bekas rumah mereka masih tersisa, mungkin pondasinya, mungkin apanya, semuanya hilang. Kalau Nabi Hud dan kaumnya di situ juga di sana. Kenapa? Di situ juga mereka ada Nabi Hud dan kaumnya. Nabi Lut. Nah, Nabi Hud di situ juga mereka di negeri itu juga ya. Wa najjayna Huda walladzina amanu ma'ahu. Oh, nggak tahu saya. Nabi Hud apakah beliau di situ atau beliau pergi? Kalau Nabi Lut disuruh pergi. Nabi Hud. Sama juga dengan Nabi. Hud iya ya. Ada surat Hud saya lupa lagi. Ya kurang lebih pokoknya apakah Nabi Hud bertahan di situ atau beliau menyingkir, beliau diselamatkan Bapak ya. Dan Bapak di sini kita juga ambil pelajaran. Tadi kan yang meninggal siapa aja? Laki-laki, perempuan, tua, anak-anak, ya kan? Iya. Artinya Bapak, kalau siksa sudah datang, tidak pandang bulu. Oh ini yang ini aja orang dewasa, anak kecil enggak, kena juga orang dewasa, anak kecil pun kena. Oh yang kenanya laki-laki, kalau perempuan enggak, perempuan pun kena. Bahkan orang soleh pun bisa kena. Kalau udah siksa datang tuh nggak pandang-pandang, oh ini orang kafir kena, kalau orang muslim nggak kena juga. Ini orang rajin ke masjid, ini orang nggak rajin ke masjid, tetap aja semuanya kena. Ini pelajaran buat kita ya. Jadi Allah katakan dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dari fitnah. Fitnah di sini artinya siksa yang menimpa bukan hanya orang zalim di antara kalian. Artinya yang kena siksa bukan cuma orang pelaku maksiat saja. Orang yang nggak maksiat pun kena. Orang yang rajin ke masjid pun kena. Terus siapa yang Allah selamatkan? Allah sebutkan dalam surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu Allah tidak akan menyiksa penduduk suatu negeri sedangkan mereka adalah orang-orang muslih, bukan orang soleh. Allah katakan bukan orang soleh, tapi muslih. Soleh artinya apa? Baik. Oh baik, rajin ibadah Pak. Tapi kalau muslih, berusaha memperbaiki. Jadi kalau sekedar baik saja Bapak, nggak selamat dari siksa. Yang selamat tuh muslih, yang berusaha memperbaiki. Makanya para rasul kan selamat kan? Iya kan? Nah itu Bapak ya. Ini kita bisa ngambil pelajaran. Hendaknya kita jadi orang yang muslih, jangan cuma soleh. Kalau sekedar soleh nggak akan selamat dari siksa. Yang Allah selamatkan tuh yang muslih. Nah itu Bapak ya. Nah bagaimana caranya muslih? Ya jadi kalau untuk muslih harus soleh dulu. Nah, tapi saya gimana kalau saya harus soleh 100%? Nanti ya nggak selesai-selesai. Ya artinya ketika kita mau jadi muslih bukan berarti kita harus soleh 100%, nggak. Artinya kita ingin memperbaiki orang lain sekaligus memperbaiki diri kita. Jelas Bapak ya? Jadi yang namanya dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan kewajiban istilahnya ustadz saja, dai saja, buya saja. Semua orang punya kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, merintahkan yang baik, melarang dari yang mungkar. Jelas Bapak ya? Beda kalau berbicara masalah fatwa. Masalah fatwa apa hukum ini? Yang berbicara harus orang yang berilmu kan? Tapi kalau ada orang misalkan melakukan maksiat, maka yang berhak negur bukan cuma ustadz saja. Semua pun yang tahu bahwa itu maksiat, tegur.
Nah itu. Begitu juga kalau ada orang yang melalaikan kewajiban, maka yang negur bukan cuma orang ulama, bukan siapapun yang tahu bahwa itu apa istilahnya melalaikan ibadah, tegur, nah berarti kamu ibadah. Jelas apa ya? Nah ini kita bisa ambil pelajaran demikian ya. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang muslih, bukan cuma saleh. Ya, jadi Allah katakan angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, sehingga tidak ada yang terlihat di antara mereka kecuali bekas-bekas peninggalan mereka, bekas-bekas rumah mereka. Kadzalika najzil zalimin, najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya apa? Di sini Imam Al-Mahalli menyatakan kama jazainahum najzil qaumal mujrimin ghairahum. Sebagaimana kami membalas mereka, mereka ini siapa? Kaum Ad. Kami juga akan membalas orang-orang yang berbuat dosa, yaitu selain mereka. Artinya dosa mengantarkan pada siksa. Nah itu kesimpulannya Bapak ya. Nah dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya pertama, inti dakwah para rasul apa? Tauhid. Ya, sebagaimana Allah katakan sebelum Hud, setelah Hud menyerukan janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi, yaitu para rasul tidak mengetahui perkara gaib ya, tidak tahu kapan turunnya siksa, kapan akan terjadi bencana, nggak tahu. Kalau ada orang yang menyatakan demikian, kita pastikan dia pendusta, bin kadzab, bin dajjal. Lalu berikutnya, tugas para rasul hanya menyampaikan wahyu. Ya, kalau ini para rasul, maka demikian pula kita. Ya, tugas kita menyampaikan, kamu salah. Adapun dia nerima atau tidak, urusan dia dengan Allah. Ya. Nah, inilah inti dakwah Bapak ya. Dakwah itu bukan maksa orang lain. Sama seperti jihad Bapak. Jihad itu tujuannya bukan supaya orang masuk Islam Bapak. Karena kalau tujuan jihad itu memaksa orang masuk Islam, tentu di dalam masyarakat kita, di zaman Rasulullah tidak akan ada lagi orang Yahudi dan orang, ya tidak? Buktinya Rasulullah jihad berperang sama orang kafir kan? Tapi ketika orang kafir itu menyerah, apakah dihabisi oleh Rasulullah? Tidak kan? Nah itu menunjukkan jihad itu tujuannya bukan untuk maksa orang lain Islam, enggak, tapi untuk apa? Menegakkan kalimat Allah ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, diantaranya termasuk kebodohan, yaitu minta diturunkan azab ya. Kalau ada orang seperti itu apa? Maka dia orang bodoh ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, ya, peringatan agar waspada terhadap siksa Allah ya. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad ketika mereka melihat apa? Awan. Mereka mengira itu hujan, namun yang datang hukuman. Ya, maka kita waspada. Jangan terjadi apa yang terjadi pada diri mereka. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita, terakhir ini yang bisa kita petik dari ayat ini, dosa akan mengantarkan pada siksa bencana. Ya, mungkin cukup Bapak ya. Ini kan kajian perdana ya, pemanasan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.